Selamat sore ibu-ibu semuanya, selamat bergabung di dalam acara kita di Women e-Gathering ya, 4 Maret judul yaitu guideline ya, garis tuntunan arah yang dari Allah untuk kita semua. Mari kita baca bersama-sama sebelum kita mulai. Waktu saya serahkan pada Bu. Masih cukup panjang waktu kita ya, masih ada 15 menit bisa kita masih isi dengan puji-pujian. Tapi nggak apa-apa, yuk kita baca dari, saya akan membacakan satu ayat yang mungkin nanti ada di dalam materi ibu ya. Dari Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Janji firman Tuhan melalui Nabi Yesaya diberikan kepada kita. Kalau kita mengikuti tuntunan arah yang dari Tuhan, kalau kita mengikuti yaitu direction yang dari Tuhan, maka ada janji yang Allah berikan, yaitu apa? Damai sejahtera, kebahagiaan. Damai sejahtera itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari semua berdoa, semua bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita ada sampai sore hari ini, dan kita berdoa dan merenungkan kalau ada sesuatu yang dalam hidup kita sedang menyimpang, tidak mengarah pada arah yang dari Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan masih menetapkan kami ada sama-sama. Dengan kondisi kami masing-masing, Engkau membuat kami dan bawa kami dalam sebuah kegairahan. Tiap-tiap hari adalah sebuah kegairahan ketika kami berani menggunakan hak dan kuasa Allah dalam hidup kami. Tapi Engkau sore hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kami untuk kami boleh mengoreksi diri kami. Apakah arah hidup kami sedang selaras dengan posisi arah utara sejati, ataukah kami sedang menyimpang pada posisi yang lain? Mungkin relasi, hubungan-hubungan penting, mungkin jabatan, kekayaan, ketenaran, popularitas, bahkan apa yang dipandang secara manusia itu menyenangkan. Sore ini Tuhan kiranya Engkau kembali membawa kami melalui pengalaman hidup Bu Vivi Raharja. Tuhan pakai hamba untuk Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati, untuk mengingatkan kami sekalian tuntunan arah dari Allah yang ingin Kau sampaikan pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke, waktu kita masih ada 11 menit sebelum saya berikan pada Bu Vivi. Adakah yang mau sharing pengalaman Ibu? Dan akhir-akhir ini juga saya bersyukur juga buat punya kesempatan untuk berbagi ilmu ya tentang ekoenzim itu sampai ke Pengalengan dan petani-petani di sana gitu. Jadi saya ingat yang Bu Ningsi bilang itu bahwa apapun yang kita bisa itu kita lakukan untuk Tuhan, dan walaupun kelihatannya tidak langsung untuk seperti penginjilan, tapi kita bisa berbuat sesuatu ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan melalui ini juga jadi termotivasi ya untuk berbuat lebih banyak lagi buat Tuhan. Tuhan ya. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya, Burut ya. Semangat. Saya sangat bersyukur sekali ada yang bisa memberikan doa bersama Ibu Ningsi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dan di masa pandemi ini saya rasakan malah saya semakin dekat ya sama Tuhan Yesus. Dan juga saya semakin berani menginjil. 3 menit lagi kita akan serahkan waktunya ke Ibu Vivi. Kemudian Bu Vivi Raharja ya. Saya kira dikatakan tadi, saya juga tidak begitu, artinya aku memahami utuh siapakah beliau, tetapi hanya satu. Beliau adalah seorang pejuang perempuan yang ulet. Di tengah-tengah usahanya dia memajukan sebuah wilayah di Bandung Selatan. Saya tidak akan berpanjang kata untuk memperjelas atau memperkenalkan beliau karena kita semua pasti sudah mengenal ya, kawan-kawan yang di daerah di Malaysia ya, di
bisa berkenalan dengan Bu Vivi. Kita akan langsung serahkan waktu untuk Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Terima kasih Kuning. Shalom semua teman-teman yang baru kenal maupun ini banyak yang kenal juga ya, Ibu Ruth, Ibu Rosita, Ibu Silvi dan yang lain-lain. Puji Tuhan kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing. Ini sebuah kehormatan Kuning, nuhun sekali. Jadi saya sendiri merasakan bagaimana Tuhan demonstrasi kuasa di dalam kehidupan saya. Saya sebetulnya latar belakangnya bukan dari Kristen. Jadi mertua saya itu penyembah patung Kuan Im, Kuan Kong, ya, dan saya pertama kali harus menyembah itu tahun 85. Tapi firman Tuhan katakan bahwa firman yang dibagikan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi waktu SMP saya sekolah di BPK dan SMA-nya di Yahya, jadi sekolah Kristen. Dan waktu itu saya sempat ikut persekutuan, tapi setelah selesai SMA saya dinikahkan, dijodohkan oleh ibu saya. Jadi saya tuh kayak zaman Siti Nurbaya ya. Setelah nikah baru kami pacaran. Jadi begitu banyak pergumulan yang terjadi dan saya merasakan bagaimana hanya dalam Tuhan Yesus saja waktu saya sekolah, waktu saya ikut persekutuan ada damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan mulailah saya sendiri diperkenalkan oleh seorang psikolog karena saya waktu itu menikah masih usia muda 21 tahun, suami saya 23 tahun. Ini kita perkenalan dulu sebelum saya masuk ya, karena kata Ibu Ning cukup panjang. Jadi saya sendiri merasakan bagaimana sulitnya pernikahan itu gitu ya. Sampai tahun 89 saya dirawat oleh seorang psikolog karena saya udah merasakan give up dan itu saya pikir udahlah saya divorce aja gitu. Kami muda dua-duanya dan kami punya sifat yang cukup keras. Dan akhirnya guru besar dari UI ya, dia bilang bahwa saya orang pandai ya, dan dia baru bertobat gitu loh, dari sepupu menjadi anak Tuhan. Dia bilang saya sudah pelajari semua Alkitab dan hanya Yesus saja yang bisa menjamin. Akhirnya disitulah pertama kali saya kembali dikasih Alkitab dan disitulah saya menerima Tuhan. Jadi dia yang menuntun saya dan puji Tuhan akhirnya maka saya ke pelayanan mulai dari 2009 saya mulai melayani kaum-kaum marginal di Dayakolot karena memang suami saya putra daerah. Saya sendiri asli orang Pangalengan, jadi orang Bandung Selatan dan hati kami ada di sana gitu. Jadi kami mulai buka persekutuan kecil-kecilan dan akhirnya itu bisa sampai hampir 200 ya, ada anak-anak yang betul-betul setiap Rabu mereka pulang kerja, ada yang memang bersama-sama bersekutu dan banyak sekali waktu itu yang mengikut Tuhan gitu. Jadi mereka sangat sukacita. Dan tahun 2012 akhirnya saya lagi berdoa. Tuhan bilang, anak bangun kota bintang 5 dengan harga kaki 5. Saya kaget sekali waktu bilang, Tuhan gimana caranya bikin kota bintang 5 dengan harga kaki 5 gitu ya. Tuhan bilang bahwa kamu nggak usah takut, langit, bumi, emas, perak dan segala isinya Tuhannya. Jadi Tuhan tuh kalau melakukan sesuatu berlaku kayak anak kecil aja gitu, dituntun sama bapaknya dan tidak percayalah sama bapaknya, jangan curiga gitu. Bapaknya pasti merencanakan sesuatu yang baik. Dan akhirnya puji Tuhan, singkat cerita tahun 2014 karena Dayakolot adalah kota yang banjir ya, kota yang macet, kota kaki 5, kota yang semrawut lah gitu ya. Dan setiap banjir itu saya melihat anak-anak kecil yang mulai minta-minta. Di situ saya mulai berdoa lagi kepada Tuhan dan Tuhan suruh bikin bank sampah. Jadi kata Tuhan bangun kota dengan sampah. Saya bingung waktu itu gimana caranya. Tahu-tahu Tuhan mau sampah itu jadi nilai tukar. Ya, jadi dari sampah bisa membeli emas, bisa membeli motor. Yang sekarang dipersiapkan dari sampah untuk membeli rumah, itu yang sedang disiapkan oleh bank sampah.
Dan itu kami serah tongkat estafet saya ke anak milenial, dan sekarang dipegang oleh seorang anak muda yang takut Tuhan juga, dan mulailah terus berjalan sampai sekarang dipercayakan ke Medan. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, dan saya ingin share kepada ibu-ibu semua, pejuang-pejuang yang sangat hebat, karena saya sendiri ada di bisnis, ada di sebuah bisnis bantu suami saya. Jadi kami berdoa, apa nih Tuhan gitu. Kok tahun 2020 itu kayak roller coaster banget gitu ya. Apalagi terus pengusaha-pengusaha itu, waduh, luar biasa tuh. Pengusaha saya sendiri mengalami hal yang sangat mengejutkan gitu ya. Tahun 2020 itu tiba-tiba pas waktu Lebaran, biasanya peak season, itu harus stop sama sekali gitu ya. Dan saya sendiri seperti lagi pakai kendaraan, terus hujannya gede sekali gitu ya, terus wiper juga udah nggak nahan, cuman kelihatan sekilas dan sedikit saja, kira-kira setengah meter, terus nggak tahu mau ngapain gitu. Nah saat itulah saya disadarkan kembali bahwa kadang-kadang manusia itu udah mulai pakai kekuatannya sendiri untuk melakukan sesuatu di dalam pekerjaan maupun di dalam apa yang pelayanannya. Jadi saya sendiri, Tuhan ini saya harus gimana? Nah, makanya saya dapat firman Tuhan. Saya akan bagi share screen dulu ya, sebentar. Ini tentang transisi dan transformasi. Ya, sudah kelihatan nggak? Udah muncul di layar belum? Bu Ning, sudah kelihatan di layar? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Jadi tahun 2021 saya Sudah, mendapatkan. Sudah ya, thank you. Tahun 2021 Sudah, Bu. Kan menjadi tahun transisi dan tahun transformasi. Apa itu transisi? Jadi Tuhan mengajarkan saya, menurut informasi dengan kejadian pandemik ini, sebetulnya semua negara itu sedang di-push up, untuk di-push maju 5 tahun ke depan, ya, memakai IT. Ibu-ibu tiba-tiba bisa berdagang secara online gitu ya. Terus tiba-tiba anak muda bisa berdagang kain secara online, tiba-tiba itu naik maju sekitar 5 tahun. Jadi transisi ini adalah perpindahan ya kepada sesuatu yang baru. Dan ini kita melihat ya, ada ikan ini loncat ke akuarium sebelahnya. Ikan ini harus punya hikmat untuk dia pindah ke akuarium sebelahnya. Sebab tanpa hikmat atau ketepatan, maka kemungkinan besar ikan ini akan mati. Karena kalau dia tidak masuk ke lubang yang pas, dengan tenaga yang pas, dengan tujuan yang pas, ya titik yang pas, maka dia akan mati. Di sini kita akan lihat ya, Tuhan katakan di dalam Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa mengajar kita. Dunia tidak bisa diharapkan. Dunia tidak bisa diandalkan. Dunia tidak bisa ngapa-ngapain dengan kondisi ini. Coba kita bayangkan ya. Mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi Tuhan akan ajarkan kita dengan sebuah ketepatan. Dan cara loncat, tenaganya kecepatan atau kebesaran juga akan tidak tepat sasaran, tapi tepat dan menuntun engkau di jalan-jalan yang harus kutempuh. Jadi waktu tahun 2020 itu saya terus berdoa, Tuhan ini harus bagaimana gitu. Jadi Tuhan katakan kita harus tetap masuk, misalnya ikan ya tetap ke air gitu loh, nggak pindah ke darat. Tapi ada satu yang Tuhan mau, bahwa kita pindah ke satu transisi ya, dan transisi itu membawa sebuah suasana baru. Sebetulnya karena dari ada orang produksi, ada orang yang marketing, cuman caranya yang berbeda. Jadi Yesaya 48 ayat 18 tadi juga dikatakan ya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tadi Ibu Ning sudah siarkan firman ini. Sebetulnya pada waktu kita memperhatikan perintah Tuhan ada damai sejahtera, tapi bukan tidak ada masalah. Ya, saya diingatkan Tuhan pada waktu MT
terjun bebas gitu ya. Terus harus ada keputusan-keputusan yang sangat membuat wah itu semua direksi-direksi juga harus betul-betul kita duduk bersama, meeting apa yang harus kita putuskan. Tiba-tiba order full kembali ya karena terpending kemarinnya. Begitu full order, waduh, ada buruh dan marketing yang terkena COVID. Di tempat kami waktu kena COVID itu ratusan orang harus di rapid test waktu itu pertama ya. Terus gelombang kedua, wah kena lagi, ada yang kena marketing. Kita harus lagi swab ya, kita harus lagi PCR. Wah itu benar-benar kita betul-betul harus dekat kepada Tuhan dan minta hikmat kepada Tuhan supaya rancangan kita, rancangan manusia itu sia-sia. Tanpa rancangan Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Jadi kita betul-betul harus minta hikmat kepada Tuhan supaya ada rancangan Tuhan yang menyertai di hati kita, bukan dibalik. Seringkali kita pikir rancangan kita lah, Tuhan tuh harus nurut sama kita gitu ya. Tapi Tuhan mau justru kebalikannya. Dia mau dan manusia sadar sepenuhnya bahwa rancangan Tuhanlah yang membuat sesuatu yang besar. Nah ya, dalam Mazmur 92 ayat 5 katakan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Jadi Tuhan nyatakan, hanya orang yang dekat padanya tahu menimbanya, ya, tahu caranya, gitu, tahu dengan ketepatan. Sebab bukan selalu kita melakukan apa yang tidak Tuhan suruh, malah itu menjadi salah, gitu kan ya. Dan Tuhan juga katakan juga Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan-jalan kita. Ya, maka rancangkanlah kegiatan seturut dengan rancangan Tuhan. Itu yang saya dapatkan tentang transisi. Tuhan berikan hikmat bagaimana caranya. Dan saya sendiri ya kalau kita ngandelin pikiran sendiri kan, waduh, gimana ya Tuhan? Tiba-tiba ini kok shifting gitu, tiba-tiba terjadi perubahan, tiba-tiba kita harus masuk new era dan kita harus cepat menyesuaikan diri dengan new era ini. Kalau kita tidak cepat menyesuaikan, maka mungkin bahaya mengancam di tengah-tengah kita ya. Dan saya berdoa terus, sampai tiba-tiba ada mentor hamba Tuhan katakan, ayo Vi, jangan takut, Tuhan beserta kamu. Jangan takut, perusahaan ini milik Tuhan, bukan punya kamu. Dan ini kamu hanya dipercaya sebagai pengelola saja. Akhirnya kami kumpulkan anak-anak muda, ya, kumpulkan anak muda dari 40, kami ketemu 3 orang yang sangat pandai sekali, dia anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, dan akhirnya Tuhan berikan hikmat bagaimana untuk menjalankan perusahaan ini. Ini puji Tuhan. Dan di sini dikatakan saya diperhadapkan satu yang harus saya ambil keputusan. Kita harus melakukan pekerjaan, pelayanan atau apapun sebagai bagian ibadah kepada Tuhan dengan dasar kasih. Ya, sebagai khotbah kita di hadapan dunia ini. Di Matius 25 ayat 40 katakan, dan raja itu akan jawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu kenapa Tuhan berikan firman ini? Karena perusahaan kami itu harus ambil keputusan apakah harus PHK atau tidak gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Satu sisi kita harus mengasihi mereka, satu sisi kita juga harus perhitungkan kondisi keuangan dan kondisi perusahaan. Saya berdoa terus dan Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatunya untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Jadi kami ambil keputusan, dan Tuhan tolong semuanya. Akhirnya kami merasakan sangat Tuhan itu sungguh-sungguh ya membela kita. Dan saya merasakan begini, dengan semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini, membuat saya semakin sadar bahwa sungguh hanya Tuhan saja yang mengendalikan seluruhnya dan kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita cuma dikasih otak yang segede bakpao. Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Dia bisa melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita duga. Dan kami boleh merasakan Tuhan sendiri yang menopang, Tuhan sendiri yang menolong. Jadi jangan khawatir, mintalah hikmat kepada Tuhan, mendekatlah lebih dekat lagi, sehingga kita mengalami masa transisi ini penuh dengan ketepatan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan juga tentang tahun yang harus transformasi.
Karena tahun ini Tuhan katakan adalah tahun pembalikan keadaan, tahun mengangkat peradaban. Jadi saya tuh Tuhan maksudnya gimana Tuhan ngangkat peradaban gitu ya, terus membalikan keadaan. Jadi Tuhan ingatkan tentang kupu-kupu ini. Kita melihat ilustrasinya dari seekor ulat. Kalau seekor ulat itu dia tidak mau berubah, maka dia akan mati mungkin ya, dan hanya melihat daun saja. Tapi pada saat dia berani mengalami proses untuk menjadi kupu-kupu, maka ada proses yang dia lewati untuk menjadi kepompong. Karena proses ini berlangsung menjadi kepompong waktunya 7-20 hari. Tapi ada yang berbeda tergantung jenis daripada kupu-kupu itu. Dan waktu menjadi kepompong, ulat ini harus mempersiapkan diri. Dia harus puasa 20 hari, ya. Dia harus berdiam diri, dan dia harus betul-betul mengikuti apa yang sudah menjadi proses daripada yang harus dia lakukan. Seandainya kita manusia melihat waktunya terlalu lama, lalu kita buka kepompong itu, membantu dia cepat keluar menjadi kupu-kupu, maka sayapnya itu akan lemas dan dia akan mati juga. Jadi proses itu perlu dilewati. Ya. Tuhan ingin mengajarkan kita karena proses ini membentuk karakter kita, otot rohani kita. Dan pada waktu selesai 20 hari pun masih belum cukup. Ya. Pada waktu kupu-kupu ini keluar, itu sayapnya juga masih basah, masih lemas gitu ya. Dia perlu lagi 4 jam untuk diisi oleh darahnya. Dan itu sayap-sayap menjadi kuat dan kokoh sehingga dia siap terbang dan transformasi. Ini Tuhan mengingatkan tentang Yeremia 33 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan itu namanya. Nah ini Yeremia 33 ayat 3 tadi saya katakan. Tuhan ingin kita berseru kepadanya. Maka Tuhan akan menjawab. Kalau kita berseru dia menjawab. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Bayangkan ya, ulat itu juga tidak tahu kalau dia akan menjadi kupu-kupu, tapi ulat itu mau mengikuti prosesnya. Pada saat dia berseru, maka Tuhan menjawab, memberitahu hal yang besar yang tidak terpahami sama kita, yang tidak kita ketahui, dan caranya beda-beda gitu ya. Tahun 2008 Tuhan kasih saya di dalam Yesaya, bangun kota sunyi, kota reruntuhan gitu, yang sudah berabad-abad. Saya bilang gimana caranya Tuhan bangun kota sunyi gitu ya. Dan saya masih ngotot-ngototan sama Tuhan, bangun kota itu gak murah ya Tuhan biayanya. Tuhan selalu katakan di dalam Hagai, aku sangat kaya, amat kaya, langit, bumi, emas, perak dan segala isinya aku punya. Dan berlakulah seperti seorang anak yang dituntun bapaknya. Tidak usah engkau ketahui apa yang aku rancangkan, asal engkau tahu bahwa rancanganku itu rancangan damai sejahtera. Jadi ada hal yang besar yang akan Tuhan nyatakan. Jadi proses itu membentuk kita menjadi sesuatu yang Tuhan mau. Jadi ada transformasi, ada pembentukan, ada minta hikmat sama Tuhan. Ini bukan satu hal yang mudah ya. Melewati tahun 2020, 2021 juga Tuhan juga ingin kita mulai bahwa tidak ada satupun yang berhasil tanpa pikiran diri sendiri, tanpa Tuhan kalau dengan pikiran sendiri. Jadi kita melihat ya, kok luar biasa dengan adanya transformasi ini, anak-anak muda ya, sekarang beralih menjadi petani. Kemarin saya ke Maribaya juga melihat tanah yang dikelola oleh seorang petani hanya 3.000 meter, dan kagetnya di situ Tuhan berbicara dengan jelas sekali. Nah lihat, petani itu hanya menanam benih, menyiram dengan setia. Dia tahu bahwa pertumbuhan itu dari Tuhan. Itu petani itu katanya sekarang penghasilannya puluhan juta per bulan. Jadi saya tuh wow Tuhan, kok menjadi seorang petani begitu sederhana, begitu simple ya, beda banget dengan perusahaan gitu ya. Kalau bikin perhiasan itu 12 step untuk menjadi sebuah cincin yang cantik gitu ya.
itu nggak boleh dilewatin tuh. Satu proses aja dilewatin itu langsung gagal. Dan ini saya lihat lagi, aduh Tuhan betapa ya, ada anak-anak muda, Aruna namanya, ya dia bisnis di ikan, itu dari ratusan juta bisa jadi sekarang sudah 1 triliun gitu ya. Wow Tuhan, ini anak-anak yang luar biasa yang Tuhan mau pakai pada saat mereka berseru, Tuhan lakukan hal-hal yang besar. Kalau kan ini zaman kasih karunia ya ibu-ibu. Bayangkan aja kalau dulu kita membuka perusahaan itu harus punya lahannya, harus bangun pabriknya, harus punya modal usahanya. Jadi cukup sulit gitu. Tapi sekarang anak-anak muda semua kita diberikan handphone. Dulu kan untuk kesenangan sendiri, sekarang bisa untuk cari uang, bisa beli dari Shopee, kita jual lagi gitu ya. Dan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Dan Tuhan katakan bahwa sekarang sedang terjadi shifting, ya. Jadi sedang terjadi pergeseran atau perpindahan. Kita lihat di layar ini ya, bagaimana ikan-ikan itu dilatih dari akuarium yang kecil kepada akuarium sedang. Dari akuarium sedang dia loncat lagi ke akuarium yang besar, bahkan dia harus loncat lagi ke akuarium yang lebih besar lagi. Ada shift, ada pergeseran, ada perpindahan, ya. Ada sesuatu yang keberanian untuk berubah, keberanian untuk menyesuaikan dengan zamannya, ya, caranya, ya. Mungkin dulu produksi tetap produksi, tapi dagangnya kita di pasar, bisa di toko. Sekarang beda gitu ya. Dengan online gitu kan, sama produksi, jualannya aja yang beda gitu. Nah ini saya sendiri bertanya tadi ke petani tadi, Pak Haji ini gimana caranya Pak Haji bisa punya jadi puluhan juta? Dia bilang gini, ini ada seorang anak Tuhan yang kasih kami pupuk namanya Acele Acceleration, dan itu dapat dari hamba Tuhan dari Amerika. Dan hamba Tuhan itu bahwa harus ke pertanian gitu. Aneh sekali pada waktu dikenalkan dengan orang-orang yang cukup mapan di Indonesia, dibilang enggak, saya mau sama kamu aja gitu loh. Dan orang inilah yang Tuhan pakai. Kebetulan itu ada di dalam grup kami di Yayasan Solusi Bersinar Indonesia, di mana salah satu divisinya Bank Sampah Bersinar gitu ya. Jadi kami kunjungi ke sana, lalu kami ajarkan petani itu untuk masuk ke organik. Bagaimana caranya untuk jadi organik? Bagaimana caranya kelola menjadi hidroponik, dan itu menjadi satu yang luar biasa sekali ya. Dan kita mau belajar ya dengan cara-cara yang simple. Manusia seringkali merumitkan, tapi Tuhan itu simple dan sederhana. Hanya dengan tanah, bambu, rajin, mau nyiram ya. Jadi lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sebab otak kita kalau nggak dengan rancangan Tuhan nggak ada apa-apanya, sia-sia kata Tuhan. Dan di shifting ini dikatakan ya, ini ada juga satu kejadian. Tuhan bisa bikin shifting juga di dalam kehidupan kita. Di dalam Samuel 13 dan 14, waktu itu Samuel itu sedang ketakutan ya, rakyatnya lagi kocar-kacir gitu loh, sehingga dia ambil keputusan, saya persembahkan korban aja, Saul, sehingga dia nggak nunggu Samuel gitu loh, sampai Tuhan tegur. Samuel itu bilang sama Saul, perbuatan kamu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selamanya, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi pada saat Saul tidak mau mendengar perintah Tuhan, pada saat Saul mau-maunya sendiri dan dia takut melihat manusia, dan apa yang terjadi? Shifting terjadi. Tiba-tiba Raja Saul itu, ya, dia kan seorang raja, tiba-tiba dipindahkan pada seorang Daud yang seorang pengembala gitu ya, yang kelihatannya anak kecil, simple gitu ya. Tuhan bisa pakai, sebab apa yang Tuhan katakan, aku memilih bukan melihat dari parasnya, tapi Tuhan melihat hati kita. Pada saat hati kita mau berpaut kepada Tuhan, maka
kita akan diberi kesempatan dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Dan inilah yang kita jangan ngikuti Saul, tapi kita ikuti Daud ya, yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya ya. Mungkin kita juga merasa, aduh kita tuh siapa, nggak bisa, rasanya ini nggak bisa, itu nggak bisa. Apalagi awalnya saya masuk ke sampah ya, sampah itu saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa Tuhan, ke sampah Tuhan gimana? Tuhan cuma bilang, nak, bukankah bisnis yang engkau yang pertama kali aku yang memberikan modal dan sebagainya? Bukankah waktu bisnis yang kedua juga aku? Sekarang aku ingin engkau masuk ke dalam sampah, yaitu apa yang sudah diperbuat oleh manusia. Karena bukan sampah yang kelihatan secara mata, tetapi sampah masyarakat yang ingin Tuhan daur ulang menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan mau. Satu lagi yang Tuhan ingatkan, bukan cuma hanya shifting, tetapi kita harus waspada, ibu-ibu, bahwa akan ada disruption, dan memang disruption sudah terjadi ya. Ada satu perubahan yang cepat sekali. Tiba-tiba dengan adanya COVID, seluruh dunia maju teknologinya 5 tahun sampai 6 tahun ke depan. Jadi ini harusnya sudah diprediksi dunia, bukan tahun 2021 harusnya. Tapi 2026 ibu-ibu dipaksa belanja pakai online ya. Ibu-ibu dipaksa itu semua anak-anak belajar secara online. Kita juga pertemuan jadi secara online. Tapi kita harus menyesuaikan, jangan bilang, aduh nanti internetnya agak connectionnya agak tidak baik atau apa. Pokoknya jangan takut, perubahan ini sedang terjadi. Kita lihat ya, waktu jalan tol pakai sistem, pakai IT, maka ada 3.000 orang di PHK. Ya, pada waktu bank-bank pun pakai mesin-mesin yang diganti oleh robot, itu terjadi disruption. Disruption itu apa? Disruption itu istilahnya gini, disrupt kayak itu loh, spon atau busa untuk kita cuci piring. Jadi waktu air itu ada, kita masukkan spon itu, diangkat sponnya, tiba-tiba airnya kosong. Itu loh, disruption gitu, disrupt gitu ya. Ini harus siap kita menghadapi disruption ini. Jadi kita harus betul-betul minta hikmat, berseru kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberitahukan kepada kita, memberitahukan hal-hal yang besar, hal yang ajaib, hal yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan. Sebab semua yang kita lakukan bukan untuk kepentingan kita sama sekali, tapi tujuannya adalah memperkenalkan Tuhan yang besar dan semua manusia. Tadi ada kesaksian dari Sylvie, bagaimana dengan adanya COVID ini justru lebih mudah memberitakan Injil gitu loh. Ini disruption, terjadi perubahan. Jadi bukan melihat hal yang negatifnya, karena lambang Tuhan adalah plus. Salib itu lebih dari plus. Manusia itu minus, ya, makanya lahir aja nangis kan. Tapi dengan adanya salib ini, inilah anak-anak Tuhan tampil bahwa akulah murid-murid Tuhan yang memberitakan kerajaan Allah, dan aku membawa kepositifan seperti Yesus pada waktu mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kita membawa solusi. Ibu Ruth Nehemia juga bikin ekoenzim ya, gimana bisa memberkati petani. Yang menurut Ibu Ruth gimana ya, kok saya cuma hobi aja, ternyata Tuhan tuh nggak pernah isengan dengan hobi kita untuk mempersiapkan disruption gitu loh, perubahan-perubahan yang begitu cepat, dan kita bersyukur kita siap-siap dengan semua ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk apa yang Tuhan berikan untuk tahun 2021. Anak-anak Tuhan bersiap-siap untuk melakukan perubahan, shifting, juga transformasi, transisi, ya, semuanya, supaya kita, di sini dikatakan 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya. Dia sudah dan penolakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan, ini yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati.